Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mengkaji sholat. Sholat sejatinya adalah ibarat keesaan Allah Al-Haq. Mendirikan sholat merupakan isyarat pendirian simbol-simbol keesaan atau tunggalnya Allah Al-Haq melalui segenap sifat-sifat dan asma-asmanya. Sebelum kita melaksanakan sholat, ada syarat bersuci atau taharah. Ibaratnya mensucikan diri dari sekurang-kurangnya yang menghijab dalam diri kita. Taharah itu simbol, bersuci itu simbol untuk pembersihan dalam diri kita dari hijab-hijab atau tirai-tirai yang menutupi di dalam hati kita. Di dalam bersuci ada yang menggunakan air, yaitu dengan wudhu. Itu isyarat bahwa kekurangan-kekurangan diri tersebut tidak akan lenyap dalam diri, kecuali dengan hadirnya asar atau bekas dan pengaruh dari sifat-sifat ketuhanan, dari sifat-sifat Allah Al-Haq, yang dengannya segala wujud menjadi hidup. Semua makhluk adalah dihidupkan. Adanya kehidupan karena ada Sang Maha Hidup, yaitu Allah Al-Haq. Ketika Allah Al-Haq hadir di dalam diri kita, maka semua hijab-hijab yang ada dalam diri kita lenyap, akan hilang, tak berbekas. Oleh sebab itu, air menjadi sumber kehidupan di muka bumi ini. Dan sumber kehidupan yang hakiki adalah Allah Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Al-Haq belum hadir dalam diri kita, itu simbol bahwa kita tidak bisa bersuci dengan air, karena airnya tidak ada. Dan ada yang bersuci dengan tayamum, tidak menggunakan air tapi menggunakan tanah. Ini adalah pensucian dalam keadaan darurat dan merupakan isyarat kepada batin kita, isyarat kepada kolbu kita. Kita harus dulu mensucikan kolbu kita dengan memerangi hawa nafsu, menjauhi segala yang diharamkan
oleh Allah dengan melalui mujahadah, berperang hati kita, dan riyadhah atau latih diri kita dalam memerangi hawa nafsu dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna hakiki daripada toharoh atau bersuci itu adalah usaha kita untuk mensucikan diri kita dari kotoran-kotoran jiwa dan hati dengan air keabadian, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila sudah ada air keabadian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Haq yang Maha Hidup, sudah tertajalikan di dalam diri kita, lenyaplah setiap makhluk yang menjadi kepercayaan atau hijab-hijab dalam diri kita, sehingga terjernihkan dari kekurangan-kekurangan diri di hadapan Al-Haq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau berkata, datangkan ketakwaan kepada nafsuku, sucikan nafsuku, sejatinya engkau adalah sebaik-baik pembersih nafsu. Datangkan ketakwaan kepada nafsuku mengisyaratkan harapan kepada Al-Haq. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki satu keyakinan, bahwasanya yang membersihkan nafsu hanyalah Al-Haq semata. Yang sedemikian itu pasca melakukan totalitas mujahadah atau berperang atau riyadhah, melatih diri. Yang kedua yaitu menghadap kiblat, mengisyaratkan penghadapan menyeluruh atau tawajuh universal, menghadapkan hati dan jiwa secara utuh dalam mencari Al-Haq. Niat mengisyaratkan usaha atau memotivasi dan membangkitkan hati dalam bertawajuh. Niat ini harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu, ihram mengisyaratkan sisi ilahiyah atau sisi ketuhanan yang maha agung, yang maha luas dari sekedar apa yang nampak dalam segala wujud. Keberadaan Al-Haq tidak terbatas dengan penyaksian mata telanjang, melainkan maha agung dari apa yang bisa ditangkap dengan panca indera. Al-Haq kepada para hambanya adalah tidak terbatas dan tidak berujung. Jadi kalimat takbiratul ihram mengisyaratkan tidak boleh adanya sesuatu perkara
selain Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita. Di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah, mengisyaratkan kesempurnaan wujudnya yang tercitrakan pada diri segenap manusia dan kemanusiaan yang menyeluruh atau universal. Karena manusia adalah kunci pembuka segala wujud. Keberadaan manusia merupakan kunci pembuka segala gembok yang mengunci rahasia segala wujud. Membacanya surat Al-Fatihah di dalam sholat mengisyaratkan penampakan rahasia Rabbaniyah yang terlanskapkan pada rahasia manusia yang diwakilkan pada rahasia manusia. Kiranya untuk kajian kali ini dicukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.